Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo rekan-rekan calon Humphrey Fellow Indonesia, selamat datang di acara sesi informasi Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professionals yang merupakan salah satu beasiswa Fulbright yang dikelola oleh Aminef untuk warga Indonesia, di mana program ini sekarang sedang menerima aplikasi daring hingga tanggal 31 Mei 2021. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef, dan kami ucapkan selamat bergabung di Zoom meeting ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menyimak baik melalui Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, My America Jakarta, atau Education USA Indonesia. Kalau rekan-rekan yang bergabung di Facebook ingin berinteraksi lebih dekat dengan para pembicara kami nantinya, tidak usah khawatir, Anda masih bisa bergabung ke dalam Zoom meeting ini dengan cara mengisi tautan pendaftaran yang informasinya bisa Anda temukan di Twitter feed terbaru kami di @fulbright_id serta Instagram story akun Aminef Fulbright Indonesia. Nah, rekan-rekan, acara ini kita tidak hanya membahas tentang Hubert H. Humphrey Fellowship untuk warga negara Indonesia ya, tapi juga ada tips praktis dan juga pengalaman dari dua orang alumni Humphrey, yaitu ada Pramudita Putri dan Suratmiari. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan sedikit peraturannya mengenai acara daring ini. Bagi yang bergabung di Zoom meeting, mohon untuk selama paparan dari pembicara, di-mute audio Anda ya, sehingga penyampaian pesan bisa berlangsung dengan optimal. Sesi tanya jawab nanti akan kami buka setelah pembicara membagikan paparannya. Kalau Anda punya pertanyaan, mohon untuk ketikkan pertanyaan Anda dengan cara chat secara pribadi atau private chat ke akun Aminef2 yang merupakan salah satu technical co-host acara ini. Nah, kalau nanti waktunya masih memungkinkan, kami juga akan menerima pertanyaan via audio dan atau video dari para peserta. Kalau Anda bergabung bersama kami dari Facebook page My America Jakarta, Aminef Fulbright Indonesia, ataupun Education USA Indonesia, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti kami akan bacakan di Zoom meeting ini. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk memulai acara, izinkan kami untuk memutarkan video Humphrey yang dibuat pada tahun 2019 lalu, di mana pada tahun tersebut Humphrey memperingati ulang tahun yang ke-40. Nah, saya izin berbagi screen untuk keperluan ini, dan supaya penerimaan audio dan video di sisi Anda optimal, saya akan mematikan video saya. Selamat menyaksikan ya. Each year, Humphrey Fellows bring an incredible energy, talent, and passion for their work to the program and to U.S. universities across the country. Since 1978, more than 6,000 men and women from 162 countries across the globe have participated in the Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Those 6,000 professionals work to strengthen the rule of law, support thriving civil societies, foster economic and social development, and advocate for free and independent media. So what is inclusive democracy? It is an elusive ideal to achieve. And yet, it is the North Star that guides our work throughout our region. I was a Humphrey Fellow was extremely helpful. I've been pushing for the last 20 years, having merger control legislation will be enacted very soon. So it's a personal plan. What the Humphrey Fellow did to me, empowered me to be able to share my knowledge with the future generation of medical, dental, nutrition, and physiotherapy students, and also with the teachers. I think sitting in a room with other Hubert Humphrey Fellows from different fields, medicine, technology, science, law, criminal justice, finance, people are really doing amazing things here in Africa. I am training cabin, ground, as well as security personnel on how to detect and immediately stop trafficking in persons from happening in any of the flights of AirAsia. Operator Scenario,
I received from this program is being able to bring home all that I have learned working with my international partners, and in particular working with them on Jamaica's economic reform program. I persuaded my patients, their families, and government officials that work together, we can collaborate and we can overcome the obstacles for the treatment or rehabilitation of psychiatric problems. When I returned home in 2011, we were able to convince the government to appoint a committee to develop an integrated coastal zone policy, and I chaired that committee. As long as people are able to compete in a free and fair economy, to know that their government is transparent and accountable, to feel secure to pursue their dreams, we will all live in a more peaceful and prosperous world. Itu tadi video mengenai program Humphrey serta profilnya. Nah, rekan-rekan sekalian tentunya sudah tidak sabar ya untuk merasakan pengalaman yang sama dengan mereka semuanya. Nah, bagaimanakah caranya? Ini adalah sebuah event yang tepat karena Anda akan mendengarkan penjelasan dari kami mengenai apakah itu program Humphrey dan juga tips dan cerita dari para alumni kami. Selanjutnya, saya ingin mengundang dua orang alumni kami, yaitu ada Mudita Putri dan Suratmiari yang bergabung pada sore hari ini. Halo, selamat sore Mbak Dita dan juga Ibu Ari. Selamat sore Mbak Mita dan rekan-rekan semua. Baik, nah bisa diceritakan secara singkat, dimulai dari Bu Ari dulu mungkin ya, mengenai program Humphrey, yaitu apakah spesifik elemen yang mana dari program Humphrey ini yang membantu Anda di tempat kerja? Bisakah diceritakan? Spesifik elemen yang membantu saya di dunia kerja saya sekarang ini tentunya adalah pola pikir, Pak. Itu yang paling membantu saya, dan juga pekerjaan saya sekarang lebih bisa saya lakukan dengan lebih sistematis dan well organized. Selain itu juga untuk perencanaan itu, karena saya waktu itu belajar tentang perencanaan kota dan wilayah, itu sekarang saya bisa menerapkan itu dengan lebih detail. Jadi kadang orang juga komplain kenapa saya begitu rumit gitu di perencanaan, tapi menurut saya itu lebih baik kita rumit di depan, tapi nanti setelah itu jalannya smooth daripada nanti di belakang kita bermasalah karena perencanaan kurang matang. Itu spesifik elemen yang sangat membantu saya saat ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Ari. Bagaimana dengan Mbak Dita ini? Bisakah dibagikan ceritanya? Ya, jadi semenjak saya mengikuti program Humphrey ini, pengalaman tersebut membentuk terutama kepercayaan diri dan terutama ini paradigma saya dalam memandang dunia manajemen SDM yang berbeda. Jadi saya dapat pandangan secara global, dan ketika saya belajar di sana, mengalami pengalaman di sana pun pengalaman mereka mengelola human resource itu pun juga berbeda antara setiap state ya, dan itu juga membuka mata saya bagaimana bisa mengaplikasikan terutama di Biro SDM tempat saya bekerja saat ini, karena kebetulan saya sebagai asesor di sini kita punya assessment center, kita sedang mengembangkan jasa PNBP untuk layanan assessment. Jadi ini sangat membantu saya terutama untuk networking dan bagaimana menjual jasa assessment kami kepada instansi-instansi terkait seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya ini ya, profil kedua orang yang hadir pada acara kita pada sore hari ini itu siapakah? Nah, bagaimanakah mereka bisa dapat program Humphrey? Berikut ini kami akan bacakan bio mereka. Ibu Ari atau Suratmiari memperdalam kemampuan profesional dalam bidang perencanaan tata kota dan regional di Massachusetts Institute of Technology sebagai Humphrey Fellow pada tahun 2016. Ibu Ari bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat melamar Humphrey, dia memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun ya, di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Kidul.
Beliau memiliki gelar master dalam pembangunan ekonomi dari Takushoku University Tokyo dan gelar S1 di bidang sastra dari Universitas Gadjah Mada. Minat beliau adalah tentang peran partisipasi warga dan perencanaan kebijakan pemerintah, di mana bila di MIT ini dia mempelajari lebih lanjut tentang keterlibatan warga dalam perencanaan pengembangan komunitas dan tata kelola kota di negara berkembang. Saat ini Ibu Ari bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Prinsip-prinsip perencanaan yang beliau pelajari itu saat ini diimplementasikan di bidang yang lebih spesifik, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, untuk Mbak Dita atau Pramudita Putri, beliau memperdalam kemampuan dalam bidang daya manusia di Michigan State University sebagai Hangzhou tahun 2018. Beliau analis kompetensi dan asesor di Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan, tempat beliau berkarya saat ini selama 10 tahun sudah ya. Beliau memperoleh gelar master dalam bidang psikologi sosial dan organisasi dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 2012, serta gelar sarjana psikologi dari Universitas Pajajaran pada tahun 2006. Di BPK, beliau bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meninjau standar kompetensi, manajerial dan teknis, mengembangkan dan meninjau alat penilaian, melakukan asesmen kompetensi manajerial, dan mengembangkan penilaian kompetensi teknis. Dengan program Humphrey Fellowship, Mbak Dita mempelajari pendekatan human capital di Amerika Serikat sebagai salah satu strategi sumber daya manusia di lembaganya dan untuk mengembangkan praktek sumber daya manusia yang lebih baik di institusinya. Nah, berkaitan dengan pengalaman-pengalaman ini, saya ingin mengemukakan satu lagi pertanyaan kepada Anda berdua. Dari program Humphrey dan juga komponen-komponen programnya yang sangat komprehensif, bagian yang secara spesifik yang manakah yang sedang Anda pergunakan saat ini, baik itu di tempat kerja ataupun dibagikan kepada komunitas Anda? Boleh silakan dari Bu Ari dulu. Terima kasih Mbak Dita. Mbak minta maaf. Bagian spesifik yang saya terapkan sekarang ini di pekerjaan saya, tentu saja semua kegiatan saya yang berurusan dengan pekerjaan tidak akan lepas dari perencanaan. Jadi sistem perencanaan itu yang tetap saya pegang sampai sekarang, walaupun mungkin tidak bisa persis seperti apa yang saya pelajari di sana, karena tentu saja ada beberapa yang harus saya adaptasi dengan kondisi di sini, seperti keterbatasan sumber daya, baik itu dana, sumber daya manusia maupun infrastrukturnya. Tetapi secara prinsip itu tetap kita mengikuti apa yang sudah saya pelajari, terutama di participatory planning yang melibatkan masyarakat itu, walaupun kalau di sana itu participatory planning-nya itu dilakukan secara online, jadi di sana itu di Cambridge yang saya magang itu participatory planning itu ditawarkan di webnya mereka, dan nanti masyarakat mereka akan menawarkan, pemerintah setempat akan menawarkan 3 program besar yang akan mereka lakukan, dan itu nanti di-vote oleh masyarakat, salah satunya yang nanti akan dilakukan saat itu. Hal itu tentu belum bisa kita terapkan di sini, tapi tetap kita lakukan participatory planning itu dengan melalui 3 tahapan, dari desa, dari kecamatan, kemudian sampai ke tingkat kabupaten dengan perwakilan dari masing-masing di tahapan tersebut. Begitu Mbak Mita. Terima kasih. Jadi ini adalah yang diterapkan saat ini di mana Ibu tinggal adalah berasal dari mungkin semacam kunjungan kerja atau lokakarya yang dilakukan selama program Humphrey ya? Bukan sekedar kunjungan kerja, Mbak, tapi kita kan memang ada program magang ya, di antara program Humphrey itu selama beberapa bulan kita diberi kesempatan untuk magang di salah satu institusi. Jadi di sana saya magang beberapa minggu di Cambridge, di lokal government di sana. Oke, terima kasih banyak Bu Ari. Sekarang saya ingin berpindah kepada Mbak Dita untuk pertanyaan yang sama ya. Silakan Mbak Dita. Jadi pengalaman yang sangat berguna buat saya itu terutama dari internship-nya atau magangnya. Jadi saya kebetulan kan magang di bagian pengelolaan sumber daya manusia juga di Michigan State University. Jadi di situ saya belajar bagaimana
proses rekrutmen mereka, uji kompetensi yang dilakukan, kemudian bagaimana sih model pengembangan kompetensi yang mereka lakukan untuk seluruh karyawan yang ada di sana. Selain dari program magang itu, saya juga belajar dari kesempatan untuk mencari workshop atau training secara personal. Jadi kan kita diberikan alokasi biaya untuk mencari training atau workshop atau apapun itu yang sesuai dengan minat profesional kita, dan itu sangat membantu saya untuk mempelajari topik-topik yang mungkin jarang saya temui, terutama di Jakarta atau di Indonesia. Begitu Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak Mbak Dita dan juga kepada Bu Ari yang sebelumnya sudah memberikan pengalamannya. Nah, rekan-rekan yang bergabung dengan kita semua di Zoom meeting ini pasti sudah tidak sabar ya ingin tahu program Humphrey ini sangat komprehensif sekali. Jadi, apakah sebenarnya program Humphrey itu? Berikut ini saya akan membawakan presentasi mengenai program Humphrey untuk profesional Indonesia. Oke, bisa terlihat ya semuanya. Saya akan buat full screen dan akan looks good. Oke. Nah, program Humphrey adalah sebuah program yang diinisiasi sebagai penghormatan atas dedikasi dan prestasi Hubert H. Humphrey di bidang pelayanan publik. Siapakah beliau ini? Hubert H. Humphrey adalah mantan wakil Presiden Amerika Serikat dan merupakan senator asal Minnesota. Beliau adalah sosok yang selalu mengadvokasikan kerjasama serta pemahaman internasional. Program Humphrey dimulai pada tahun 1978 dan pada tahun 1979 Humphrey Fellow pertama itu tiba di Amerika Serikat. Mereka itu ada 27 orang profesional karir menengah dari 24 negara yang belajar di 11 institusi Amerika Serikat yang berbeda-beda. Dan sejak tahun tersebut tercatat lebih dari 6.000 fellow dari 162 negara. Dan sudah ada lebih dari 40 universitas di Amerika Serikat yang telah menjadi tuan rumah untuk program ini. Kita lanjut kepada program Humphrey di Indonesia. Humphrey di Indonesia itu sudah ditawarkan sejak tahun 1979. Di mana untuk jumlah fellow Indonesia itu ada lebih dari 80 orang. Dan para fellow Indonesia ini mereka mengambil menempuh bidang studi yang beraneka ragam. Ada yang wildlife conservation, public policy analysis and public administration, natural resource, environmental policy and climate change, dan sebagainya. Jadi beraneka ragam sekali untuk bidang studi yang mereka ambil ya. Tujuan program Humphrey ini adalah untuk memberikan pengalaman yang memperluas perspektif, meningkatkan kemampuan untuk memikul tanggung jawab karir yang lebih besar, dan tentunya ada peluang untuk menjalin kontak profesional di Amerika Serikat. Beasiswa Humphrey adalah sebuah beasiswa yang bersifat nirgelar, dan beasiswa ini menyasar profesional karir menengah atau mid-career yang ingin meningkatkan keterampilan profesional di Universitas di Amerika Serikat selama 2 semester. Pembiayaan program Humphrey itu berasal dari pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program Humphrey merupakan bagian dari program Fulbright. Oleh karenanya, Humphrey Fellow juga merupakan Fulbrighter dan tergabung di jaringan alumni yang saat ini sudah tercatat 400.000 orang sedunia. Persyaratan umumnya bagi warga negara Indonesia yang ingin melamar program Humphrey, Anda harus merupakan seorang yang memiliki prestasi akademis, komitmen pada bidang studi yang dipilih, memiliki kemampuan bahasa Inggris, berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, serta sanggup menyelesaikan kegiatan di Amerika, serta tidak sedang menerima beasiswa lain saat melamar dan saat menjalani program Humphrey. Adapun untuk persyaratan khususnya, siapa sajakah yang bisa melamar? Yaitu apabila Anda seorang profesional karir menengah atau mid-career yang sedang dalam posisi memimpin dan bekerja di sektor publik, nirlaba, swasta nir-profit, termasuk LSM minimal 5 tahun. Oh iya, bagi Anda yang saat ini berprofesi sebagai jurnalis, Anda juga bisa melamar program Humphrey ini ya. Posisi-posisi yang ditargetkan untuk program Humphrey itu ada diantaranya pembuat kebijakan, perencana, administrator, manajer, pemimpin LSM, atau jurnalis. Kami mendapatkan pertanyaan dari Zoom form, Zoom registration.
ada yang mengatakan, apakah saya sebagai dosen bisa melamar program Humphrey? Nah, jawabannya adalah bisa, dengan catatan Anda saat ini merupakan dosen yang bekerja di universitas atau sekolah tinggi, dan Anda memiliki jabatan administratif ya, mungkin merupakan kepala UPT Teknologi Informasi atau UPT Bahasa Inggris, atau menduduki jabatan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah bisa dengan ketentuan tersebut. Program Humphrey bisa dilamar oleh mereka yang memiliki minimum TOEFL ITP 525 atau skor lainnya yang setara, serta setidaknya memiliki gelar S1 dengan IPK minimal 2,75. Kalau sudah punya gelar S2, seperti Mbak Dita dan juga Bu Ari, juga masih bisa berkesempatan untuk melamar Humphrey tentunya ya. Komponen kegiatan di Amerika Serikat, seperti yang tadi sudah disinggung oleh dua pembicara kita, itu memang sangat beraneka ragam, yaitu adanya perkuliahan dalam kelas, lalu ada proyek-proyek yang sifatnya independen, lalu Anda berkesempatan untuk magang sesuai bidang studi, serta Anda juga berkesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen atau ahli dan praktisi di Amerika Serikat, yang tentunya bersinggungan dengan keilmuan yang ingin Anda pelajari ya. Selain itu, ada juga karya wisata atau kunjungan kerja, serta adanya seminar dan workshop khusus untuk Humphrey Fellow. Nah, pada sesi tersebut tentunya nanti Anda akan bisa berinteraksi dengan Humphrey Fellow lainnya dari berbagai belahan dunia. Lalu, untuk yang berikutnya adalah pertukaran budaya. Ini adalah merupakan hal yang otomatis merupakan satu paket sebagai komponen kegiatan di Amerika Serikat, karena nanti Anda di Amerika akan berinteraksi dengan mereka yang berasal dari berbagai negara, sesama fellow Humphrey, ataupun mereka yang menjadi kontak Anda di institusi di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, adanya atau disediakannya pengayaan bahasa Inggris intensif apabila dirasa diperlukan. Untuk persyaratan mendaftarnya, ada beberapa komponen yang perlu dilengkapi, yaitu mengisi formulir aplikasi daring per tenggat waktu. Lalu setelah itu Anda melampirkan fotokopi hasil tes TOEFL ITP atau skor bahasa Inggris lainnya yang masih berlaku ya. Serta Anda harus juga mencantumkan 2 surat rekomendasi, serta menyiapkan fotokopi legalisir akademik transkrip dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahannya, fotokopi KTP atau paspor atau identitas diri lainnya, dan juga CV dalam bahasa Inggris. Untuk fasilitasnya apa sajakah yang ditanggung oleh program Humphrey? Yaitu apabila Anda masih di Indonesia, Anda akan mendapatkan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, uang saku untuk mendukung berbagai kegiatan yang Anda perlu jalani sebagai seorang nomini dari program Humphrey ini. Misalkan Anda perlu datang ke lokasi tertentu untuk tes TOEFL IBT, yang mana hal tersebut dilakukan pada masa sebelum pandemi ya, maka Anda juga berhak untuk mendapatkan support berupa 3 komponen ini. Selain juga nanti tes IBT-nya, Aminef akan tanggung biaya pendaftarannya. Nah, begitu Anda sudah sampai di Amerika Serikat, maka fasilitas program yang diberikan itu juga sangatlah komprehensif. Seperti yang bisa Anda lihat di layar ini ya. Jadi Anda akan mendapatkan uang saku bulanan, uang buku, biaya kuliah dan program, tiket pesawat PP internasional, ada asuransi kesehatan, tiket pesawat dari kota di Amerika Serikat ke Washington DC untuk menghadiri seminar, biaya intensif bahasa Inggris kalau Anda terdaftar dan direkomendasikan untuk program tersebut, serta adanya biaya tambahan untuk karya wisata atau aktivitas profesional lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada komponen pembiayaan lainnya, yaitu yang tidak termasuk dalam fasilitas program. Apabila ada biaya insidental yang tidak berhubungan dengan program Humphrey, namun Anda masih membutuhkannya, itu berarti akan menjadi tanggungan Anda. Serta apabila Anda ingin membawa keluarga, hal tersebut diperbolehkan. Namun tunjangan untuk keluarga atau dependen yang dibawa, dalam hal ini suami atau istri, serta anak yang berusia di bawah 21 tahun, itu tidak merupakan tanggungan beasiswanya. Jadi Anda perlu menanggung secara mandiri ya. Dan sebagai catatan, Aminef akan membantu proses pelamaran visa bagi Humphrey Fellow dan keluarganya, kalau anggota keluarganya dibawa. Untuk bidang studinya, ada kurang lebih 17 bidang studi yang ditawarkan. Ini
ini tampil di screen Anda saat ini, namun untuk lebih lengkapnya dan untuk bisa dipelajari lebih lanjut, kami sarankan Anda untuk masuk ke laman Aminef ya, karena informasi ini juga bisa Anda dapatkan di sana. Jadi untuk bidang studi yang bisa dilamar, antara lain ada jurusan komunikasi atau jurnalistik, ada ekonomi pembangunan, dan juga finance dan banking. Terus setelah itu kebijakan yang berkaitan dengan AIDS, lalu juga ada hukum dan sumber dan juga hak asasi manusia, lalu ada SDM, manajemen SDM, dan sebagainya. Ini adalah di layar pertama, dan untuk di layar kedua Anda bisa melihat bahwa beasiswa ini juga terbuka untuk bidang-bidang studi yang sangat khusus, misalkan substance abuse education, treatment and prevention, yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ya. Nah, terus setelah itu juga ada trafficking in person, policy and prevention, yang berkaitan dengan perdagangan manusia atau isu-isu perdagangan manusia. Dan selain itu juga ada bidang studi yang baru ditawarkan, yaitu international religious freedom dan juga contagious and infectious disease. Jadi silakan nanti Anda merujuk ke laman Aminef kalau Anda ingin mempelajari lebih lengkap mengenai bidang-bidang studi ini. Sementara untuk penempatan di universitas di Amerika Serikat, karena program Humphrey ini tidak ditawarkan atau tidak berkolaborasi dengan semua kampus di Amerika Serikat, maka Anda akan ditempatkan di kampus-kampus yang merupakan partner untuk program Humphrey, di mana mereka ini adalah kampus-kampus yang memang prominent di bidang-bidang studi yang ditawarkan oleh Humphrey. Jadi, di antaranya ada American University, Boston University, Cornell, Emory University, MIT seperti Ibu Ari, atau Michigan State University seperti Mbak Dita, ada juga di Pennsylvania State, Syracuse, UC Davis, University of Minnesota, dan sebagainya. Cara mendaftarnya, silakan isi formulir aplikasi tentunya. Dan informasinya ada di laman Aminef, aplikasi daringnya, tautannya juga bisa Anda dapatkan di sana. Tenggat waktu pendaftarannya masih cukup lama ya, 31 Mei 2021. Kami sarankan Anda untuk melakukan pengisian formulir aplikasi dari sekarang, sehingga tidak mepet waktu pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut, tentunya ada di laman Aminef ya, www.aminef.or.id. Dan untuk informasi terkini mengenai program Humphrey, kami sarankan Anda untuk mengikuti kami di berbagai media sosial, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan di acara ini. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali. Atau kalau seumpamanya pertanyaannya baru teringat di kemudian waktu, Anda bisa menelpon kami di Aminef, di kantor Aminef di Jakarta, atau mengirimi kami email, dan kami akan merespon dan membalas telepon serta email Anda pada hari dan jam kerja. Sedikit mengenai Aminef. Aminef adalah Yayasan Nirlaba Dwi Bangsa. Dewan Pembina dan Dewan Pengurusnya itu berkebangsaan Amerika dan Indonesia. Kami berdiri sejak tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Dan kami memiliki visi misi, yaitu meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa atau fellowship lainnya. Ini adalah rangkuman dari 9 program beasiswa yang dikelola oleh Aminef untuk warga negara Indonesia, di mana Humphrey adalah salah satu dari 9 program tersebut. Itu saja untuk penjelasan mengenai program Humphrey. Anda pun juga bisa mengasah kemampuan profesional di universitas di Amerika Serikat ya. Silakan Anda isi formulir aplikasi dari sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak rekan-rekan sekalian, dan sekarang kami ingin mengundang kembali 2 orang pembicara kita untuk berbagi. Namun langsung saja saya ingin mengundang dari Mbak Dita dulu ya, sebagai alumni Humphrey yang bisa dikatakan relatif lebih baru, jadi lebih kekinian untuk pengalamannya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah saya berikan highlight-nya ya. 2 orang alumni kita pada siang hari ini akan membagikan cerita dan pengalaman mereka
Tidak hanya bagaimana menjalani program Humphrey, apa saja kegiatan yang mereka jalankan di sana, namun mereka juga akan membagikan apakah motivasi mereka ketika melamar Humphrey, terus setelah itu apakah tantangan atau kendala yang dihadapi saat mengisi formulir aplikasi atau mempersiapkannya. Dan yang tidak kalah penting, mereka juga akan memberikan tips singkat untuk menulis aplikasi atau esai. Dan yang juga tidak kalah penting adalah tips untuk mendapatkan izin dari atasan. Karena program Humphrey ini memerlukan waktu kurang lebih 2 semester atau 10 bulan. Berarti Anda harus cuti dari kantor selama 10 bulan ini ya. Mari kita dengarkan bersama pemaparan yang pertama dari Mbak Dita. Untuk kepentingan ini, silakan Mbak Dita langsung saja membagikan PowerPoint Anda. Anda memiliki waktu kurang lebih 15 menit ya. Silakan langsung saja dimulai. Ya, terima kasih Mbak Mita. Slideshow sudah kami bisa lihat, silakan langsung saja. Ya, terima kasih. Jadi saya di sini akan berbagi pengalaman saya ketika menjadi Humphrey Fellow di tahun 2018 dan sampai dengan 2019 di Michigan State University. Nah, apa sih yang memotivasi saya untuk ikut program ini? Jadi kebetulan memang saya senang sekali untuk mengikuti program-program yang dapat meningkatkan kompetensi saya, terutama khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia. Makanya saya coba mencari beberapa peluang dari berbagai instansi ataupun mungkin yayasan atau organisasi untuk memperoleh kegiatan pengembangan kompetensi ini. Dan Humphrey ini juga menawarkan kesempatan buat saya untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru, rekan kerja baru, ataupun rekan-rekan sejawat di bidang profesi yang sama, dan tentunya untuk membuka atau perspektif wawasan yang baru. Dan ini juga memberikan kesempatan pada saya untuk melihat tempat-tempat baru yang mungkin belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Lalu apa saja sih informasi yang perlu saya dan kawan-kawan ketahui, bagaimana persiapannya dan tantangannya. Nah, kebetulan saya punya rekan kerja yang juga merupakan Humphrey Fellow juga di Minnesota, waktu itu mempelajari tentang kebijakan publik, dan beliau memberikan informasi yang menarik terutama tentang Humphrey karena di sini salah satu yang menarik buat saya adalah ini bukan merupakan program sertifikasi atau memberikan suatu gelar, tapi memberikan kebebasan bagi saya untuk mendesain program apa yang cocok untuk saya lakukan sesuai dengan pekerjaan dan minat saya. Lalu waktu itu saya coba untuk mencari informasi ke website Aminef, kemudian kalau tidak salah di website Humphrey Fellowship juga yang di Amerika mereka juga punya website tersendiri. Jadi saya pelajari semua informasi yang ada di situ, baik untuk program studinya, syarat-syaratnya, kemudian saya download form aplikasinya, saya pelajari pertanyaan-pertanyaan dan apa saja yang harus saya isi, dan saya juga bertanya kepada rekan kerja saya tadi yang memberikan rekomendasi tentang program Humphrey ini, dan tentunya mengikuti panduan-panduan administrasi yang sudah ada. Nah, tantangan yang saya temui sebenarnya bukan tantangan yang sulit ya, tapi lebih kepada persiapannya saja. Jadi karena di situ kan ada beberapa dokumen yang legal yang perlu disiapkan, nah itu juga perlu disiapkan jauh hari karena waktu itu meminta ada ijazah yang dilegislasi karena kebetulan saya program pasca sarjananya di luar negeri dan itu pastinya butuh waktu untuk mempersiapkan dokumen seperti itu. Kemudian mencari rekomendasi. Nah, rekomendasi yang diminta ini ada dua dari tempat kerja kita maupun rekomendasi dari akademisi. Nah, tentunya kita harus juga mempersiapkan
siapa yang bisa memberikan siapa orang yang bisa memberikan rekomendasi bagi kita untuk mengikuti program ini, dan juga bagaimana menentukan konten dan substansi program yang akan kita ikuti sebagai program plan. Karena nanti di dalam form yang harus diisi, kita paling tidak sudah menceritakan atau menuliskan kira-kira saya mau mendesain program seperti apa sih yang akan kita ikuti selama 2 semester ke depan. Nah, kenapa saya memilih program Humphrey ini? Jadi seperti di awal saya sempat bercerita bahwa memang Humphrey ini memang bukan merupakan program pendidikan yang menghasilkan ijazah, dan saya memang tidak dalam posisi ingin mencari program pengembangan kompetensi yang sifatnya mencari ijazah. Jadi saya memang mencari kesempatan untuk memperoleh perspektif baru, wawasan baru, dan bertemu dengan orang-orang baru. Dan ini memang bisa saya dapatkan melalui program Humphrey. Lalu saya memiliki fleksibilitas untuk merancang program plan kita sendiri, tapi tentunya dengan panduan-panduan yang sudah diberikan oleh koordinator program Humphrey dan alokasi-alokasi biaya yang ada. Tapi jika memang dari alokasi biaya yang ada teman-teman dirasa ingin menambah dari misalnya alokasi biaya pribadi, itu juga diperbolehkan, tidak masalah sepanjang memang mendukung program plan kita sendiri. Kemudian saya juga tertarik untuk memperoleh perspektif teman dan juga networking dari berbagai negara, karena di sini selain bertemu dengan rekan berbagai negara di universitas host kita juga berkesempatan bertemu dengan rekan-rekan ketika Global Leadership Forum. Jadi kita akan ketemu dengan 150 Humphrey Fellow yang ada yang ikut program Humphrey di seluruh host university yang di Amerika pada tahun tersebut. Nah, itu memberikan kesempatan pada kita untuk saling bertukar informasi, dan siapa tahu mungkin teman-teman bisa menjalin komunikasi atau mengembangkan proyek bersama di lain waktu atau di kemudian hari. Dan juga pengalaman tinggal di negara dan budaya yang berbeda. Lalu kemudian di sini saya ingin membagikan tips bagaimana mengisi formnya dan bagaimana memperoleh izin tentunya dari kantor untuk bisa mengikuti program ini. Nah, dari form yang diisi di situ cukup banyak ya, dan ada beberapa pertanyaan, dan tentunya dibatasi dengan jumlah kata atau jawaban yang bisa dimuat di dalam form tersebut. Jadi tips dari saya adalah benar-benar menuliskan pengalaman konkret dan spesifik sesuai dengan apa yang diminta dalam form aplikasi tersebut, dan bisa menghubungkan atau menceritakan pengalaman kerja saat ini dengan tujuan untuk mengikuti program Humphrey, dan tentu manfaat yang akan kita peroleh di dalam pekerjaan kita setelah kita mengikuti program tersebut. Dan kita juga harus menyusun program plan secara konkret dan spesifik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Nah, karena kita harus meninggalkan kantor kurang lebih selama 2 semester, jadi supaya kita memperlancar izin dari kantor, jadi pastikan semua target dan pekerjaan itu bisa tuntas sebelum keberangkatan, dan pastikan memilih program yang memang sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan sehari-hari, karena nantinya izin kantor tentu akan melihat program ini seperti apa, kemudian apakah itu akan bermanfaat untuk organisasi. Nah, itu juga akan melihat dari faktor tersebut. Dan tujuannya juga menjaga hubungan baik dengan atasan kita langsung, karena bagaimanapun selama saya menjalani program Humphrey, saya tidak memutus komunikasi. Jadi saya sering bertanya bagaimana kabar di kantor, dan saya juga sering sharing pengalaman saya di situ, kemudian apa yang saya pelajari, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk slide berikut ini saya akan membagikan pengalaman terkait kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sini adalah event ketika kita mengikuti Global Leadership Forum di Washington DC. Jadi nanti masing-masing host university akan membuat suatu presentasi atau program terkait topik atau bidang tertentu yang akan dipresentasikan di Global Leadership Forum tersebut. Jadi di sini kita membuat program, berbagi sharing mengenai program yang kita lakukan di negara kita masing-masing, dan saling bertukar pengalaman. Nah, di sini teman-teman akan bertemu dengan banyak teman atau bertemu juga dengan orang-orang dari Department State
of Amerika di sana, atau bisa bertemu dengan perwakilan dari World Bank atau mungkin dari United Nations yang nantinya mungkin siapa tahu bermanfaat untuk pengembangan karir atau kerjasama di kemudian hari. Nah, ini kunjungan kami ketika di Washington DC. Jadi kami ada sesi kunjungan ke beberapa instansi ketika di Washington DC, bagian dari Global Leadership Forum tersebut. Nah, selain dari Global Leadership Forum, jadi kita juga diberikan alokasi untuk mengikuti berbagai macam workshop, baik yang ada di host university maupun yang ada di universitas selain di host university kita. Nah, di sini saya mengikuti Global Engagement Speaker Series yang ada di Michigan State University, jadi di mana universitas kami, MSU, mengundang peneliti atau pembicara atau ahli dari berbagai bidang untuk men-share hasil penelitian mereka atau hasil kerja mereka. Dan ini free, jadi kita diberikan kebebasan untuk mengikuti berbagai program yang disediakan oleh universitas kita masing-masing. Nah, ini pengalaman saya, jadi nanti teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan mengikuti Global Enhancement Workshop. Jadi kita akan diberikan kesempatan untuk mengikuti program-program dengan topik tertentu yang disediakan oleh dari pihak dari Humphrey organisasi Humphrey itu sendiri. Nah, di sini saya mengikuti program mengenai bagaimana leadership di waktu krisis dan kaitannya dengan public policy atau pengembangan kebijakan publik. Jadi ini dilakukan di Syracuse University. Dan saat di foto ini kita sedang melakukan kunjungan, salah satunya ke divisi pemadam kebakaran di kota Syracuse. Nah, ini juga ada kunjungan kami ke Federal Reserve Bank di Chicago, tapi tidak hanya di institusi ini saja, tapi kita juga mengunjungi pemerintah kota di Chicago. Jadi kita mempelajari bagaimana mereka membuat suatu kebijakan, khususnya kebijakan investasi untuk menarik investor, bagaimana dan juga mengembangkan tenaga kerja yang ada di Chicago waktu itu. Dan selain itu kita juga melakukan kegiatan sosial. Nah, di sini kita diberikan juga kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosial bersama masyarakat ataupun komunitas di lingkungan tempat kita tinggal. Jadi ini saya mengikuti semacam kegiatan sosial, jadi membersihkan taman publik di kota East Lansing, di ibu kota dari di state Michigan waktu itu. Nah, ini kalau di sini juga bagian dari program sosial kita. Jadi kita di sini membantu dari pemerintah kota di East Lansing ketika ada festival musim gugur di sana. Lalu di sini saya juga mengikuti ada di setiap state atau universitas di situ ada namanya Perkumpulan Mahasiswa Indonesia. Nah, ini ada semacam kegiatan kebudayaan yang dihadiri oleh Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat juga. Nah, ini juga kunjungan kerja kami waktu itu di Michigan juga. Kami mengunjungi beberapa instansi maupun organisasi untuk memperoleh gambaran bagaimana mereka membuat suatu produk, menjual, dan juga mengkaryakan tenaga kerja yang ada di lingkungan atau komunitas mereka sendiri. Nah, ini juga kegiatan sosial kami sewaktu Thanksgiving. Jadi biasanya akan ada makan malam bersama dengan rekan-rekan dan tentunya juga dari koordinator program di Michigan State University. Nah, ini juga salah satu benefit lainnya untuk mengikuti kegiatan sosial budaya. Kalau misalnya teman-teman suka football, nah di sini salah satu kesempatannya untuk bisa menyaksikan secara langsung pertandingan football di Amerika. Nah, sekian Mbak Mita presentasi, informasi, dan sharing pengalaman dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Mita. Terima kasih banyak kepada Mbak Dita yang sudah membagikan pengalamannya serta tips-tipsnya ya untuk melamar Humphrey dan juga untuk menuliskan program plan. Untuk berikutnya langsung saja saya ingin mengundang pembicara kedua kita, yaitu ada Ibu Ari. Silakan Ibu untuk bisa langsung membagikan presentasi Anda.
Silakan di-unmute terlebih dahulu untuk pembagian informasi ini. Baiklah, terima kasih Mbak Mita untuk kesempatannya. Oh, tadi kita sudah banyak mendengar dengan pengalaman Mbak Dita selama mengikuti Humphrey Fellowship di Michigan. Pengalaman saya mungkin tidak jauh beda dengan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Dita. Kenapa saya menyebut Humphrey Fellowship ini of fruitful experience? Karena memang ada banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh jika mengikuti program ini. Bukan hanya sekedar kita belajar secara keilmuan atau akademis, tapi kita juga belajar banyak hal di sana. Belajar beradaptasi, berorganisasi, dan bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Motivasi saya mendaftar, kenapa saya memilih Humphrey ini, karena durasi program yang tidak terlalu lama, kurang lebih setahun ya, kalau itu diikuti dengan pre-akademik, dan ini tidak ada gelar, jadi menurut saya effortnya tidak akan terlalu besar sebagaimana kalau itu gelar yang harus tulis disertasi atau tesis seperti itu. Jadi ini menurut saya programnya lebih dan lebih sesuai bagi saya sebagai seorang PNS yang sudah berkarir lebih dari 6 tahun di pekerjaan saya. Kemudian juga program ini fleksibel, walaupun core besarnya itu sudah ditentukan harus ngapain aja, tapi untuk topiknya, terus kemudian bidang apa yang ingin kita geluti itu sesuai dengan minat dan pekerjaan kita. Jadi ini akan lebih bermanfaat bagi kita jika kita sudah bekerja, dan ini memang diperuntukkan untuk mid career ya. Kemudian selain itu motivasi saya juga karena saya ingin membangun jaringan dengan sesama Humphrey dari berbagai negara, masyarakat internasional, maupun juga dengan orang-orang kita yang ada di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Kemudian informasi tentang program sama dengan Mbak Dita tadi, awalnya saya dapat informasi dari teman yang juga salah satu Humphrey juga. Kemudian dari cerita teman itu saya mulai tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa sih program Humphrey ini. Kemudian saya mulai buka-buka webnya Aminef, dan kemudian dari situ saya semakin tertarik untuk menseriusi, menindaklanjuti apa yang menjadi ketertarikan saya pada awalnya. Untuk persiapan, tentu saja kita harus melengkapi persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita. Ada beberapa persyaratan, dan juga sebelum mendaftar, kalau saya, karena saya bekerja dan agak sulit mungkin nanti di kemudian hari jika saya tidak mendapat izin, maka sebelum mendaftar pun saya sudah konsultasi dulu dengan pimpinan, saya menghadap langsung minta izin untuk mendaftar, dan saya ceritakan juga konsekuensinya nanti kalau saya mendaftar dan ternyata diterima, saya harus meninggalkan kantor berapa lama, dan hal-hal seperti itu saya ceritakan, dan beliau oke dengan niat saya untuk mendaftar, dan akhirnya saya memang mendaftar. Setelah itu saya juga mencari tahu tentang bagaimana memproses izin belajar bagi saya, karena saya full harus meninggalkan kantor selama hampir 1 tahun. Terus selama apply itu ada banyak challenge, banyak hal yang tadi juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dita ya. Terutama kalau bagi saya adalah soal mengurus izin. Tetapi kalau untuk unforgettable challenge ini, saya ada cerita ini jadi unforgettable karena ini challenge-nya itu sebenarnya nggak berat, tapi bagi saya ini adalah unforgettable banget. Tadi setelah saya jadi nominee, saya harus mengikuti tes TOEFL yang tempat dan waktunya sudah ditentukan dan sudah didaftarkan oleh Aminef. Saat itu saya tes TOEFL-nya ada di Universitas Islam Indonesia di Jogja, dan karena tesnya itu berlangsung pagi, saya
nginep di Jogja. Ternyata tempat saya nginep itu saat itu jarang dilalui oleh taksi dan saya tidak membawa kendaraan saat itu. Terus ojol juga saat itu belum ada ya, tahun 2015 di Jogja belum ada. Akhirnya saya jalan dan spekulasi, saya nyamperin orang-orang yang lagi makan, minta antar salah satu dari mereka untuk nganter saya ke tempat tes. Itu bagi saya unforgettable challenge bagi saya. Kemudian kenapa harus melamar? Ya karena rugi banget kalau kita nggak mencoba untuk melamar ini, nggak ada ruginya kita ngelamar. Karena ini program yang sangat luar biasa. Di situ kita dapat ilmu dan perspektif baru. Kemudian dari kita tinggal di negeri orang itu kita akan belajar untuk beradaptasi, untuk lebih bisa memahami orang dari berbagai macam karakter dan berbagai macam latar belakang budaya maupun agama. Itu akan sangat membantu kita di kemudian hari jika kita harus banyak berhubungan dengan orang yang berbeda dengan kita latar belakangnya. Kemudian yang sangat penting sekali dan saya rasakan manfaatnya sampai sekarang adalah jejaring. Dengan ikut Humphrey ini kita punya banyak sekali teman dari berbagai negara dan itu sangat membantu saya sampai saat ini dalam melaksanakan misi-misi saya, walaupun itu mungkin tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan saya, tapi tetap itu sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah saya. Untuk tips menulis esai ini, manfaatkan alokasi yang disediakan, karena di situ ada dibatasi dengan jumlah kata dan harus menceritakan banyak hal, terutama tentang plan kita, juga background kita. Usahakan dari alokasi yang disediakan itu kita bisa menceritakan selengkap mungkin tentang diri kita dan tujuan kita serta rencana kita melamar program Humphrey ini. Terus kemudian program plan yang dibuat itu harus sesuai dengan pekerjaan, karena itu nanti akan jadi pertimbangan saat kita diterima atau tidaknya, jadi nominal atau tidaknya. Kemudian untuk mendapatkan izin dari tempat kerja, setelah tadi saya awalnya sudah minta izin terlebih dahulu untuk apply, kemudian setelah saya jadi nominal, saya juga mencari tahu aturan hukum dan tentang bagaimana mengurus izin belajar, karena saya berada di pemerintah daerah dan izin yang harus saya urus itu dimulai dari kepala daerah saya, dalam hal ini bupati, kemudian gubernur, kemudian naik lagi ke Kementerian Dalam Negeri dan eksekutifnya nanti yang mengeluarkan dari Setnek. Itu prosesnya agak lama bagi saya, jadi saya harus benar-benar mengawal dan memahami prosedur itu dari awal. Kemudian saya juga selalu berkomunikasi dengan pimpinan dan juga pihak-pihak yang mengurusi izin tersebut di setiap tahapan, dan saya usahakan mengurus itu sendiri. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada masalah dalam proses pengurusan itu akan saya tahu lebih cepat dan bisa mencari solusinya dengan lebih cepat. Nah, ini beberapa kegiatan saya. Kebetulan saat itu saya ikut pre-academic English training di UC Davis. Bagi saya ini blessing in disguise ya Mbak, karena dengan pre-academic ini saya kenal teman yang jauh lebih banyak, dan di UC Davis ini selama pre-academic kita benar-benar membangun bonding yang sangat kuat dengan teman-teman di situ. Jadi kemudian setelah selesai ini kita akan pergi di host university yang berbeda-beda, dan itu nanti akan sangat membantu kita jika kita mengikuti enhancement workshop. Kemudian selama mengikuti pre-academic ini, 1 bulan pertama saya tinggal dengan keluarga di Amerika. Jadi di situ saya benar-benar merasakan bagaimana hidup tinggal dengan keluarga Amerika dengan segala kebiasaan dan budaya mereka. Mandinya cuma 1 kali saat itu, karena kebetulan di California agak sedikit ada krisis air waktu itu, sehingga mandi harus hanya sore hari, pagi nggak boleh mandi seperti itu. Jadi kita memang harus menyesuaikan seperti itu. Dan di sana saya juga tinggal dengan
2 orang dari Jepang, mereka kuliah di UC Davis, walaupun baru di tingkat undergraduate, tapi dari mereka ini saya belajar banyak hal, dan ini starting point saya untuk mulai beradaptasi dengan hidup di Amerika dan dengan orang-orang yang di latar belakang yang berbeda dengan sangat dekat seperti itu. Ini salah satu kegiatan saya di UC Davis. Selain belajar bahasa Inggris dengan lebih baik, saya juga ada kegiatan budaya yang harus saya ikuti. Di situ saya memperkenalkan Indonesia dengan segala pernik-perniknya. Jadi saya sarankan kalau berangkat nanti bawa pernik-pernik kecil dari Indonesia yang itu nanti bisa dipergunakan jika ada acara budaya semacam ini, maupun diberikan ke orang-orang yang kita anggap berjasa bagi kita. Kemudian ini juga salah satu kegiatan budaya yang dilakukan di International House di UC Davis. Waktu itu ada International House yang secara periodik mereka akan melakukan acara budaya maupun seminar di situ. Dan ini salah satu kegiatan yang saya ikuti di sana, kegiatan sosial yang saya ikuti selama di UC Davis. Kemudian juga di akhir pre-academic itu kita diminta untuk presentasi, boleh apa saja presentasinya, yang penting kita belajar untuk berkomunikasi, berpresentasi dengan bahasa Inggris yang baik saat itu. Saat itu saya memang mempresentasikan tentang pekerjaan saya, dan juga saya menunjukkan di mana letak tempat tinggal saya dari keseluruhan di Indonesia, peta Indonesia itu. Dan saat itu agak banyak orang yang nggak tahu kalau Indonesia itu luas seperti itu. Bahkan salah satu teman saya dari Mauritania, dia sampai bingung, negara kamu tuh yang mana dari peta yang saya tunjukkan itu. Terus saya bilang, ya ini semua negara saya. Itu dia takjub sekali, ternyata wah Indonesia besar sekali ya ternyata. Kemudian ini setelah saya melakukan pre-academic, saya mengikuti kegiatan Humphrey, program Humphrey yang sesungguhnya di Boston University. Kebetulan saya dapat di MIT, Massachusetts Institute of Technology di Boston. Ada beberapa teman dari berbagai negara, dan di tahun saya berangkat itu memang dari Indonesia hanya saya yang berangkat. Jadi saya benar-benar sendirian di sana, dan baru ketemu orang Indonesia setelah saya di Boston itu. Kemudian keuntungannya belajar di MIT itu kita ada link dengan Harvard. Mereka memang selain kedirinya dekat, lokasi universitinya dekat, juga ada link jadi kita bisa mengikuti kuliah di 2 tempat itu. Walaupun kita nanti nggak dapat nilai secara resmi dengan mengeluarkan diploma seperti itu, tetapi di emailnya nanti kita tetap akan memperoleh nilai dari selama kita mengikuti perkuliahan di situ. Jadi nanti kita akan mengikuti kuliah sama seperti mahasiswa reguler. Kalau harus presentasi ya presentasi, kalau harus ngerjain tugas ya ngerjain tugas. Dan di luar itu juga ada kegiatan volunteering dan juga magang, seperti tadi sudah saya sampaikan, saya magang di pemerintah daerahnya di Cambridge. Saat itu saya belajar tentang participatory planning, juga bagaimana mereka merencanakan membangun infrastruktur selama beberapa tahun ke depan. Dan selain kita bisa kuliah secara mandiri di 2 tempat itu, di antara MIT dan Harvard itu secara periodik mereka akan menggabungkan mahasiswa dari dua universitas itu. Kadang kuliahnya dilakukan di MIT, kadang dilakukan di Harvard. Jadi kami nanti juga akan mengalami diajar oleh dosen dari dua universitas itu dengan sub bidang yang sama. Ini kegiatan selama di Global Leadership Forum di Washington. Di situ kita akan bertemu dengan semua mahasiswa yang ikut program, semua yang mengikuti program Humphrey ini. Pada saat itu ada sekitar 95 negara yang mengikuti Humphrey ini, dan di antara teman-teman yang ikut Humphrey ini memang
sebagian besar kalau di Asia ini terbanyak memang dari Pakistan karena mereka ada sering. Jadi di angkatan saya itu ada sekitar 10 orang lebih yang dari Pakistan, sisanya hanya 1-2 seperti itu. Kemudian salah satu dari kegiatan Humphrey ini yang saya ikuti adalah enhancement workshop. Saat itu saya ngambil 3 enhancement workshop. Salah satunya yang dilaksanakan di Atlanta ini tentang social justice. Di situ kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Presiden US ke-39 Jimmy Carter karena memang beliau tinggal di situ dan concern-nya saat ini adalah tentang humanity. Jadi di situ nanti kita akan bertemu dengan beliau walaupun sangat luar biasa sekali. Beliau ini umurnya saat itu sudah 96 tahun tapi masih ingatannya masih sangat kuat dan stamina-nya masih sangat bagus untuk orang seusia beliau. Dan ini bagi saya kesempatan yang sangat langka untuk bisa bertemu dengan mantan orang nomor 1 di US. Kemudian ini juga aktivitas selama mengikuti Global Leadership Forum ini kita diundang juga ke Secretariat of the State di Washington DC. Di situ kita akan dijamu makan malam dan kita juga akan banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari semua negara yang saat itu Global Leadership Forum. Ini salah satu kegiatan volunteer saya. Saat itu saya pada musim dingin itu di salah satu gereja di dekat Universitas MIT dan juga di dekat Harvard itu ada satu gereja yang dia menyediakan tempat untuk tinggal bagi para gelandangan inklusif selama musim dingin. Jadi kalau weekend itu pagi-pagi itu saya datang ke gereja itu menyediakan sarapan untuk para gelandangan ini. Kemudian juga di malam Natal karena saat malam Natal itu akan sulit mencari volunteer yang mau bekerja di situ. Akhirnya saya dan teman saya dari Laos dan juga dari Bhutan, terus satu lagi dari Suriname kami bekerja di situ sampai malam volunteer. Dan ini agak pulangnya itu agak mengerikan bagi saya karena saat malam Natal itu benar-benar sepi stasiun gitu. Jadi hampir tidak ada orang di kereta, paling ada 1-2 orang dan setiap stop di satu stasiun itu hampir tidak ada orang. Dan itu agak petualangan bagi saya saat itu. Tapi ini memang pengalaman yang luar biasa di mana saat itu juga kebetulan ada pergantian presiden ya dari Barack Obama ke Trump dan saat itu ada sedikit sentimen terhadap Muslim, tapi semuanya baik-baik saja bagi saya sih selama kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan semuanya akan oke-oke saja dan saya tidak pernah mengalami hal-hal yang mungkin ditakutkan, dikhawatirkan sebelum berangkat, tapi alhamdulillah di sana sama sekali tidak ada masalah apapun yang berkaitan dengan kepercayaan saya, yang berkaitan dengan cara berpakaian saya, dan semuanya berjalan dengan baik. Ini juga salah satu aktivitas sosial saya, kebetulan saya bantu salah satu teman saya yang saat itu FLTA di Harvard, dia ngajar bahasa Indonesia pada mahasiswa di Harvard itu, dia ngajakin saya untuk ikut mengajar masak dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mereka sangat menikmati itu dari proses memasak, dari proses belajarnya. Dan setelah itu kita jadi teman. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang kemudian ikut program pertukaran di Indonesia dan dia tinggal di Jogja saat itu. Pada tahun 2019 dia ke Jogja untuk tinggal dan belajar di salah satu universitas Jogja. Ini malam inaugurasi, jadi setelah program Humphrey ini selesai, kita ada inaugurasi. Di situ kita dapat semacam sertifikat bahwa kita sudah menyelesaikan program tersebut dan ini sertifikatnya keren sekali menurut saya, ditandatangani oleh Presiden dari US. Kemudian selain berbagai kegiatan yang memang diwajibkan, itu kita juga akan bisa pergi jalan-jalan traveling
Kalau saya biasanya ikut enhancement workshop itu sekalian jalan-jalan, Mbak. Jadi salah satu keuntungan saya ikut pre-academic itu saya punya banyak teman di berbagai university. Jadi saat ada global enhancement di kota tertentu, saya akan menginap di teman saya yang ada di situ, dan itu pengalaman luar biasa bagi saya karena nanti ada beberapa orang yang akan nginep di situ dan itu tuh asik banget bagi saya. Ini salah satu juga tempat yang saya kunjungi, ada banyak tempat yang saya kunjungi karena itu tadi selain mengikuti global enhancement kita bisa jalan-jalan. Itu Mbak Nita, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak kepada Bu Ari yang sudah menjelaskan pengalaman Humphrey serta tipsnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kepada Anda semua, apabila Anda ingin melakukan pelamaran untuk program Humphrey, tentu juga Anda bisa melakukannya ya. Nah, rekan-rekan, untuk berikutnya kami ingin membuka tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini, kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari Anda. Apabila Anda belum mengirimkan pertanyaan Anda, silakan disampaikan ke Aminef 2 secara private chat ya. Atau apabila Anda bergabung bersama kami di Facebook page 3 platform, Anda bisa berikan di kolom komentarnya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menyampaikan kepada kedua orang Humphrey Fellow kita. Nah, ini mengenai program plan. Apa program plan itu dan bagaimanakah cara menyusunnya? Bisakah dijelaskan mungkin kepada Mbak Dita, karena ini adalah salah satu komponen yang ditanyakan di dalam aplikasi Humphrey. Bisakah dibagikan pengalamannya? Silakan Mbak Dita. Ya, terima kasih Mbak Mita. Jadi di dalam form aplikasi, di situ nanti akan ada semacam space untuk menuliskan program plan. Nah, program plan itu di sini akan dituliskan kira-kira mau mengikuti bentuknya seperti apa, misalnya perkuliahan atau kemudian workshop, training, internship dan lain-lain. Nah, ketika saya mengisi program plan itu, saya mencoba googling dulu atau mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait apa yang ingin saya ketahui terkait dengan bidang saya waktu itu. Jadi waktu itu saya terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi saya mencoba membuat list kira-kira perkuliahan apa yang ingin saya ikuti, kemudian workshop apa, kemudian kalaupun magang, itu magangnya di organisasi seperti apa. Nah, itu saya coba tuliskan sespesifik mungkin. Nah, itu akan membantu bagi tim penilai untuk menilai apakah memang Humphrey ini memang sudah sesuai tujuan antara yang ingin saya pelajari dengan program plan itu. Seperti itu, Mbak Mita. Terima kasih. Nah, kalau Bu Ari, apakah pada tahun 2015 lalu ada pertanyaan yang sama, dan apakah bila iya, apakah Bu Ari mengingat dulu program plan itu menuliskan apa di dalamnya? Silakan. Mungkin nggak jauh beda ya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dita. Lebih komplitnya tadi, kalau Mbak Dita sudah menyampaikan hal-hal dari apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dipelajari, workshop apa yang ingin diikuti, kemudian saat magang nanti ingin magang di institusi apa. Jadi kalau di saya juga ada apa yang ingin saya lakukan setelah saya pulang, itu juga saya tuliskan di program plan saya, dan itu berhubungan dengan pekerjaan saya saat itu di Badan Perencanaan. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, ini masih pertanyaan buat Bu Ari nih, saat dari penanya yang lainnya. Bisakah dibagikan pada saat melamar lalu untuk 2 surat rekomendasi ketika Bu Ari melamar, itu dari siapa saja kah? Saya salah satunya minta dari dosen saya yang di Jepang, di email waktu itu untuk memberikan rekomendasi. Kemudian satu lagi dari dari atasan saya di pemerintahan. Saya meminta rekomendasi, dan itu yang saya pakai untuk melamar di Aminef, di Humphrey Fellow. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk berbagi informasinya. Saya mencoba dulu untuk membaca pertanyaan yang lainnya yang sekiranya sudah masuk kepada kami ya. Ada beberapa penanya yang menanyakan mengenai batasan usia dan juga batasan melamar. Apakah ada batasannya? Nah,
Berkaitan dengan batasan usia ini, program Humphrey sebagaimana program Fulbright lainnya itu tidak ada batasan usia. Namun yang bersangkutan diharapkan memiliki masa usia kerja itu setidaknya 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Ya, ingat bahwa dari program Humphrey ini memiliki persyaratan yang khusus, yaitu Anda harus punya pengalaman 5 tahun bekerja, dan ini adalah akumulatif atau bisa digabungkan di beberapa tempat yang berbeda, diperbolehkan, asalkan di tempat kerja Anda saat ini Anda sedang dalam posisi memimpin. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang berkaitan tentang itu ya, apakah masa kerjanya boleh digabungkan. Kalau untuk yang sudah melamar 3 kali melamar Fulbright, apakah masih boleh melamar Humphrey lagi? Jawabannya adalah bisa, Anda masih bisa dipertimbangkan asalkan bisa memenuhi persyaratan yang diminta program ini. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi yang lainnya yang masih berkaitan dengan program pengayaan profesionalisme di Amerika Serikat. Namun untuk pertanyaan ini saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Ada satu penanya yang mengatakan saya mau belajar tentang operational management di food and beverage industry dan hospitality. Nah, kira-kira masuk bidang yang mana? Untuk program Humphrey itu memang hanya terbatas bidangnya, yaitu priority disiplinnya di 17 bidang studi yang tadi sudah disebutkan, atau nanti Anda bisa lihat lebih lanjut di laman Ominet. Namun karena Anda ingin melamar di bidang studi yang berkaitan dengan hospitality dan tourism, itu kami sarankan untuk melamar program kami lainnya, yaitu bernama Community College Initiative Program. Ya, jadi nama programnya adalah Community College Initiative Program. Jawaban yang sama juga ingin kami berikan kepada penanya lainnya yang saat ini sudah punya pengalaman bekerja di startup selama kurang lebih 4-5 tahun, tapi belum di posisi leadership atau di posisi yang memimpin. Semoga itu menjelaskan ya. Nah, untuk Mbak Dita dan juga Ibu Ari, bisakah dibagikan apakah ada kendala yang dihadapi ketika Anda baru datang ke Amerika Serikat? Tantangan dalam hal ini culture shock. Apakah ada yang bisa diceritakan kepada kami semua? Dimulai dari Mbak Dita, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dita. Kalau kendala atau tantangan, alhamdulillah tidak banyak ya, karena ketika saya datang itu pun juga sudah difasilitasi oleh koordinator program kita, dan kita sudah dikenalkan dengan host family kita yang di kasus saya ini juga sangat membantu sekali. Jadi beliau waktu itu ibu dan anaknya ini membantu saya dalam beradaptasi khususnya di komunitas Amerika waktu itu. Jadi saya ikut berbagai kegiatan yang memang biasanya dilakukan di keluarga Amerika pada saat itu. Kemudian kalau saya sendiri, saya juga mencoba untuk berkomunikasi atau menjalin interaksi dengan teman-teman mahasiswa di mana saya mengikuti perkuliahan di sana. Jadi saya selain dengan host family, dengan rekan mahasiswa di sana, juga dengan teman-teman warga negara Indonesia yang ada di kota saya waktu itu. Dan alhamdulillah sih semuanya cukup membantu ya. Tapi memang yang membedakan sendiri, yang cukup berbeda adalah cara pandang khususnya dan budaya mungkin yang berbeda juga dengan Indonesia, seperti itu. Terima kasih Mbak. Langsung kepada Ibu Ari untuk pertanyaan yang sama. Culture shock saya kebetulan nggak mengalami, Mbak. Hampir justru pulangnya bagi saya yang agak berat itu setelah pulang dari sana untuk menyesuaikan kembali dengan kehidupan di sini, itu yang menurut saya lebih berat dibandingkan saat kita berangkat dari Indonesia untuk ke Amerika. Kebetulan saat saya tiba di Amerika itu memang host mother saya itu Chinese Amerika, jadi dia ngertilah sedikit tentang budaya orang Asia dan makanan-makanan yang disediakan pun juga sebagian besar makanan Asia. Jadi bagi saya culture shock-nya hampir nggak ada, begitu Mbak. Karena memang di Amerikanya sendiri sudah suasana dan situasinya sudah akomodatif ya. Iya, betul. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Dita mengenai surat rekomendasi.
ketika melamar pada tahun 2017 lalu dan terpilih menjadi Humphrey Fellow pada 2018, Mbak Dita ini mendapatkan surat rekomendasinya dari mana? Ya, jadi saya memperoleh rekomendasi dari supervisor saya ketika kuliah S2 gitu. Jadi kebetulan saya masih menjalin komunikasi juga dengan beliau dan beliau senang sekali ketika saya hubungi untuk dimintai rekomendasi, dan memang surat rekomendasi itu beliau kirimkan langsung ke Humphrey atau Aminef langsung dalam amplop tertutup. Jadi tidak surat semua rekomendasi itu tidak diberikan kepada saya, tapi langsung dikirimkan langsung ke Aminef dan panitianya secara langsung. Gitu. Dua-duanya, apakah satu dari supervisor, satu dari dosen? Satu dari supervisor, satu lagi dari atasan saya. Ya, jadi memang kan diminta satu dari akademisi dan satu memang yang terkait dengan pekerjaan seperti itu. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, ini juga sekaligus kami ingin menjawab salah satu atau dua pertanyaan yang masuk terkait surat rekomendasi ya. Jadi, surat rekomendasi untuk program Humphrey sesuai dengan yang dipersyaratkan adalah satu dari supervisor, dan yang satu lagi lainnya itu bisa dari dosen yang mengajar dulu, atau misalkan Anda punya professional mentor atau rekanan kerja lainnya yang berada di luar institusi yang di mana Anda bekerja saat ini. Tentunya tujuannya adalah supaya gabungan dari dua surat rekomendasi tersebut bisa memberikan masukan atau input yang komprehensif mengenai Anda, baik di tempat kerja ataupun di luar kerja. Jadi begitu ya. Jadi tidak bisa dari current supervisor dan previous supervisor. Jadi tidak bisa seperti itu. Harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Semoga hal tersebut cukup menjelaskan ya bagi pengajar. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup teknis. Kami di sini senang sekali sudah ada rekan-rekan yang sudah mulai mengisi formulir aplikasi. Jadi di sini ada pertanyaan yang berasal dari online form. Dalam formulir aplikasi terdapat pertanyaan, what will this dependent be provided for? Itu apakah jawabannya? Nah, jadi silakan Anda boleh kosongkan bagian tersebut, dan ini sudah kami konfirmasikan kepada rekan kami yang ada di tim Grants for Innovation untuk membantu menjawab pertanyaan Anda. Jadi silakan dikosongkan saja ya. Sekali lagi rekan-rekan, untuk program Humphrey ini memang terbuka dengan catatan bahwa pelamar itu adalah seorang mid-career profesional dan saat ini sedang dalam posisi memimpin di dalam organisasinya. Memimpin dalam hal ini bukan berarti yang bersangkutan harus merupakan direktur organisasi, tidak seperti itu, tapi misalkan Anda merupakan kepala divisi ataupun kepala UPT, itu Anda bisa melakukan pelamaran. Nah, saya akan mencari lagi pertanyaan lainnya yang sekiranya bisa kita jawab bersama-sama di sini. Oke. Oh ya, ada satu pertanyaan. Untuk yang pernah studi S2 ataupun S3 di negara berbahasa Inggris, apakah masih membutuhkan TOEFL? Untuk persyaratan Humphrey, Anda masih diminta untuk tes TOEFL-nya atau skor IELTS yang masih berlaku dalam kurun waktu 2 tahun. Ini berarti apabila Anda melakukan tes setelah tanggal 31 Mei 2019, maka skor TOEFL atau skor Anda yang lainnya itu masih valid, boleh dipergunakan. Tapi kalau tesnya dilakukan sebelum 31 Mei 2019, maka skor tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Terus satu lagi mengenai administratif, ada salah seorang penanya di sini yang merupakan dosen, sudah lulus S3 dan pernah menjabat sebagai sekretaris dan kepala pusat studi, dan jabatannya tersebut berakhir di 2021 awal Februari. Dan saat ini masih menjabat sebagai salah satu perhimpunan profesional ya, dan aktif di Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Apakah dengan posisi ini memungkinkan untuk mendaftar program? Per informasi yang ada di laman kami, bahwa Anda bisa dipertimbangkan untuk menjadi seorang Humphrey Fellow apabila Anda menjabat dalam posisi yang memimpin yang berhubungan dengan kegiatan profesional Anda. Gitu ya. Jadi
Kalau seumpamanya kegiatan yang sifatnya pendukung atau sampingan itu mungkin tidak terlalu kuat aplikasinya bila jabatan Anda demikian. Oke, semoga hal tersebut cukup menjelaskan. Nah, selanjutnya rekan-rekan, kita sudah punya waktu kurang lebih 10 menit menuju akhir acara. Kami ingin membagikan sebuah link survei untuk pasca acara ini. Tentunya pendapat Anda akan sangat berarti sekali bagi kami dan juga membantu kami dalam merencanakan program berikutnya ya, untuk event daring berikutnya. Jadi, rekan saya akan membagikan kepada Anda link untuk Google Form, di mana nanti Anda bisa mendapati hanya ada 2 pertanyaan pilihan ganda dan 1 pertanyaan panjang, lalu Anda akan ditanyakan nama dan juga alamat lengkap Anda, karena bagi 5-10 orang pengisi form pertama, kami akan berikan merchandise untuk Anda. Jadi mohon untuk tuliskan nama lengkap Anda, serta juga alamat lengkap Anda untuk kepentingan ini. Oke? Ya, saya akan lihat dulu. Oke, ya, silakan dicek di Zoom chat yang ada di layar Anda untuk bisa membantu survei atau mengisi survei yang sangat kami butuhkan tentunya. Nah, kita sudah menuju kurang lebih ke akhir acara. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dita dan juga kepada Ibu Ari lagi. Pesan terakhir nih kepada calon aplikan Humphrey. Silakan, secara singkat boleh dimulai dari Ibu Ari dulu. Pesan singkat saya, coba dulu, tapi tentu saja harus dengan melihat persyaratan-persyaratan dan itu terpenuhi persyaratannya. Coba dulu, nggak ada ruginya nyoba, karena nanti kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa itu. Walaupun dari awal kita mulai mendaftar itu pun kita akan dapat challenge yang itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Gitu. Silakan kepada Mbak Dita. Kalau dari saya juga relatif sama Mbak Mita, jadi yang penting dicoba dulu, semangat, dan gali informasi sebanyak-banyaknya dulu sebelum kita melamar. Jadi nanti ketika kita mengisi form aplikasi ataupun ketika mengikuti proses wawancara di tahapan berikutnya, kita sudah lebih pede dan lebih firm untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji nantinya. Ya, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Rekan-rekan sekalian, akhir kata, saya ingin membagikan dulu laman Aminef untuk memandu Anda menavigasi informasi dalam laman Aminef, sehingga Anda bisa menemukan secara tepat di mana Anda bisa mengetahui lebih banyak tentang program Humphrey ini. Laman ini saya akan membagikan layar saya ya. Nah, ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Nah, setelah itu saya akan mulai dari halaman pertama ya. Oke, ini adalah tampilannya di halaman pertama kami. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Hubert H. Humphrey Fellowship, Anda bisa klik di bagian Grants for Indonesians. Lalu Anda pilih yang bagian Programs, lalu Anda pilih yang bagian Fellowships, lalu tinggal diklik di Hubert H. Humphrey, Anda bisa mengetahui seluk-beluk tentang program Humphrey sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pada acara ini. Jadi program Humphrey itu memang menyasar para warga Indonesia yang saat ini sedang dalam posisi mid-career atau sedang dalam posisi memimpin dengan pengalaman kerja yaitu minimal 5 tahun. Minimal sudah punya S1, punya S2 tidak apa-apa, kalau sudah punya S3 pun tidak apa-apa ya, karena yang disebutkan adalah hanya minimalnya saja. Nah, jadi silakan Anda baca lebih lanjut di sini. Mengenai priority disiplinnya, Anda bisa lihat di sini 17 priority disiplin yang ditawarkan. Nah, berkaitan dengan placement Anda di kampus di Amerika Serikat itu memang akan ditentukan oleh Humphrey, tergantung dengan priority disiplin mana yang Anda pilih. Karena itu sudah menjadi bagian dari service yang ditawarkan, yaitu fasilitas yang ditawarkan, Anda akan ditempatkan pada universitas-universitas yang sesuai dengan priority disiplin yang Anda ingin pelajari lebih lanjut. Oke, Anda bisa scroll ke bagian bawah, nanti Anda bisa menemukan formulir aplikasi online
Nanti kalau Anda klik, Anda akan diminta untuk sign in atau sign out. Untuk informasi selengkapnya, tentunya Anda bisa cek di laman Aminef. Tadi sudah disebutkan, Anda bisa menelpon Aminef, teleponnya ada di bagian bawah ya. Kantor Aminef akan buka pada hari dan jam kerja, kecuali pada libur Indonesia dan Amerika. Kalau semuanya Anda ingin mengikuti kami di media sosial, tentunya bisa dilakukan. Kami akan dengan senang hati membagikan informasi dengan Anda, yaitu informasi-informasi yang terkait dengan call for applications atau informasi penerimaan aplikasi, atau kiprah para alumni Fulbright dan juga Humphrey Fellow, serta program fellowship lainnya yang dikelola oleh Aminef, itu silakan langsung saja klik di sini untuk tidak ketinggalan informasi. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditujukan kepada email info.fulbright_ind@aminef.or.id. Misalkan Anda ingin tahu kira-kira Humphrey Fellow itu kemana sajakah? Nah, informasinya ini bisa didapatkan di laman Aminef, yaitu di bagian current grantees, lalu nanti Anda klik yang bendera Indonesia. Nah, setelah itu Anda akan bisa menemui ikon-ikon atau tombol yang merepresentasikan berbagai program fellowship yang dikelola oleh Aminef. Nih, silakan Anda langsung klik yang Hubert H. Humphrey Fellowship, langsung ke award year-nya tahun berapa yang Anda inginkan. Nah, laman Aminef itu diperbarui pada tahun 2016. Jadi untuk laman ini baru tersedia informasinya hingga 2016. Untuk kuota program Humphrey dari Indonesia itu memang terbatas, yaitu pada trennya pada 1 tahun itu yang diterima adalah 1 sampai 2 atau maksimal 3 orang saja, gitu ya. Dan kuota ini ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, di sini kita bisa melihat ada Ibu Ari dan juga Mbak Dita di laman ini. Kalau Anda ingin tahu alumni Humphrey lainnya itu bagaimanakah profilnya, silakan Anda manfaatkan database kami yang sangat aksesibel informasi umumnya. Kalau Anda klik di bagian Alumni Directory ini, Anda menemukan 2 bendera lagi. Klik yang bagian Indonesia ya, dan lalu setelah itu bisa langsung klik di bagian program Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Di sini Anda bisa mengetahui bahwa Aminef memiliki lebih dari 80, lebih tepatnya adalah 82 alumni, 1 orang masih menjalankan program di Amerika Serikat. Jadi total sudah 81 orang yang menyelesaikan program, dan mereka ini berangkat ke berbagai institusi yang berbeda-beda, serta mereka menempuh bidang studi atau spesialisasi yang berbeda-beda juga. Ya. Semoga informasi ini cukup menjelaskan bagi Anda. Oh ya, ada satu lagi titipan informasi dari rekan-rekan kami di Grants for Indonesians mengenai Humphrey Fellowship secara global. Humphrey Fellowship itu juga memiliki laman, yaitu di laman humphreyfellowship.org. Jadi kami sarankan Anda juga bisa mengeksplorasi lebih lanjut mengenai laman ini, dan setelah itu frequently asked question-nya juga bisa Anda ketahui. Namun ingat bahwa ini adalah laman global dari Humphrey ya. Untuk informasi yang spesifik tentang program Humphrey di Indonesia, maka Anda perlu mengklarifikasikannya lagi dengan kami di Aminef selaku pengelola beasiswa Fulbright termasuk Humphrey, dan juga fellowship lainnya untuk warga Indonesia. Jadi silakan Anda eksplorasi laman ini untuk informasi lebih lanjut dan lebih. Oke, itu saja dari kami. Sebelum kita menutup acara, mohon untuk menghidupkan kamera sehingga kita bisa melakukan foto bersama untuk kenang-kenangan ya tentunya, dan juga sebagai doa. Semoga rekan-rekan yang ada di sini dan berpartisipasi di acara ini bisa menjadi Humphrey Fellow berikutnya, menyusul rekam jejak dari Mbak Dita dan juga Ibu Ari. Silakan bisa dihidupkan kameranya. Mari kita berfoto bersama. Kami akan mengambil layar di mana ada video yang aktif saja ya. Total ada 2 layar. Oke, kita lihat apakah nanti 2 layar ini akan full hidup semua videonya. Jadi kita bisa ambil fotonya. Boleh langsung siap-siap rekan-rekan semuanya. Oke, kita mulai hitungan mundurnya ya. Rekan kami akan mengambil virtual group fotonya. Siap-siap.
1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang berada di layar pertama. Layar kedua kami lihat ada juga video yang on, jadi supaya tidak ketinggalan kita harus tangkap juga ya layarnya. Silakan rekan kami. 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian sudah berpartisipasi dalam virtual group foto, dan tentunya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di acara Hubert H. Humphrey Fellowship Information Session pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan alumni kami, para Humphrey Fellow, ada Pramudita Putri dan juga Suratmiari yang sudah membagikan tips, pengalaman, serta cerita menarik mengenai program Humphrey ini ketika mereka berada di Amerika Serikat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di Facebook page, ada di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, ada di My America Jakarta, dan juga Education USA Indonesia. Video rekaman acara ini Anda bisa saksikan di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia ya, untuk bisa ditonton ulang. Untuk acara event series lainnya yang diselenggarakan oleh Aminef, silakan kunjungi kami di laman Aminef tentunya, serta kanal media sosial Aminef, ada Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Sebagai informasi, sesi informasi Humphrey yang kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 April dan akan menghadirkan alumni yang lainnya. Jadi silakan pantau terus supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Demikian dari saya Mita selaku moderator undur diri terlebih dahulu. Selamat menantikan buka puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa hari ini tentunya. Dan kami ucapkan sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat sore dan wassalam. Sore.